Pak. Selamat siang. Ya. Perkenalkan, saya Syukur Menjaga, mahasiswa Politeknik PH. Saya akan membantu Bapak dari pukul 8 sampai pukul 12 nanti. Sebelumnya boleh saya lihat nama Mas Pak? Bisa tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Oke, sudah sesuai Pak. Oke, baik Pak, apakah ada keluhan hari ini Pak? Apakah bisa tidur sejak semalam Pak? Bisa. Oke. Baik Pak, izin saya kesini itu untuk melakukan pemeriksaan genetik terhadap Pak. Mungkin memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Tempatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Bisa. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nanti saya akan memulai pemeriksaan dimulai dari kepala sampai ujung kaki Bapak. Apakah Bapak bisa memahaminya? Bisa. Oke, baik Pak, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Ini Pak. Pak, saya kembali. Oke, baik Bapak, saya ingin menanyakan apakah Bapak sekarang sedang mengalami nyeri Pak? Tidak. Apakah Bapak sekarang mengalami mual atau muntah Pak? Tidak. Oke. Kemudian apakah ada luka memar di bagian tubuh Bapak? Tidak. Kemudian apakah ada masalah di bagian kemih Bapak, contohnya perubahan warna urin ataupun frekuensi berkemihnya menurun? Tidak. Kemudian saya menanyakan apakah juga di anggota keluarga Bapak ada yang mengalami gangguan hormonal atau gangguan lain yang memicu seperti obesitas? Tidak. Tidak ada. Apakah ada yang mengalami kelainan kelenjar tiroid? Tidak. Diabetes mellitus? Tidak. Oke. Sekarang apakah Bapak sedang menggunakan obat-obat atau mengonsumsi obat-obat yang mengandung hormon atau merangsang aktivasi hormon tertentu seperti hidrokortisol? Tidak. Apakah Bapak pernah menjalani operasi? Tidak. Apakah Bapak sekarang mengkonsumsi alkohol atau merokok Pak? Tidak. Tidak ada ya Pak. Apakah Bapak juga sekarang sedang menjalani diet? Tidak. Tidak ada. Oke, baik Pak. Sebelumnya apakah Bapak sudah mengukur tinggi badan dan berat badannya Pak? Pernah. Boleh saya tahu Pak berapa tinggi dan berat badannya? Saya 166, berat badan 64. Tinggi badan 166, berat badan 164 kg Pak. Oke, baik Pak. Saya akan mengukur tekanan darah Bapak ya. Misi Pak.
Baik Pak, untuk tekanan darahnya 110/80 ya Pak, normal. Nah, kemudian saya akan menghitung nadi Bapak ya. Nadi Bapak 77 kali per menit, normal ya Pak. Selanjutnya saya akan Oke, untuk pernapasannya 18 kali per menit normal. Oke, baik Bapak, sekarang saya akan memulai pemeriksaannya dari di kepala Bapak ya. Apakah Bapak bisa duduk Pak atau saya bantu? Oke. Bentuk kepala pasien normal, ukurannya juga normal, tampak simetris. Kemudian bagian rambut, tekstur rambutnya agak lembut, distribusinya merata, tidak ada kerontokan pada rambut, tidak ada kerapuhan. Kemudian pada wajah pasien, boleh buka maskernya Pak? Oke, pada bagian wajah warna kulitnya tampak sama dengan warna kulit di tubuhnya. Kemudian tidak ada eritema, tidak ada ruang pipi, tidak tampak adanya tanda-tanda abnormal. Kemudian pada bagian alis, distribusi rambut alis merata, tidak ada kuantitas tebal atau tipis, tidak ada kerontokan. Kemudian pada bagian sini Bapak bisa melihat ke arah saya. Oke, bagian mata pasien tidak tampak edema, sklera berwarna putih, dan tidak ada tanda-tanda hemorrhage. Kemudian pada bagian hidung, pada bagian hidung tidak ada pembengkakan dan tidak ada penumpukan di dalam hidung, bentuknya simetris. Oke, sekarang bagian mulut. Boleh Bapak buka mulutnya lagi Pak? Oke, warna mukosa pasien berwarna merah muda, giginya berwarna putih, giginya rata ya Pak. Apakah Bapak ada kesulitan menelan Pak? Tidak. Kemudian suara Bapak tidak serak ya Pak? Oke, boleh Bapak julurkan lidahnya keluar Pak? Oke, tidak ada perubahan bentuk dan penebalan pada lidah Bapak. Bagian samping tampak kasar dan bagian tengah tampak halus. Oke, sekarang saya akan meriksa di bagian leher Bapak. Oke, leher pasien tampak simetris, tidak ada pembesaran pada leher pasien, tidak ada penumpukan massa yang berlebihan, tidak ada buffalo hump juga. Oke, sekarang saya boleh lihat telapak tangannya Pak? Oke, tidak ada pembesaran, tampak normal. Tangan pasien teraba hangat dan tidak berkeringat. Oke, sekarang Bapak boleh buka bajunya Pak. Oke, bisa tangannya diangkat Pak. Oke, pada bagian ketiak terdapat bulu-bulu halus dan tidak tampak kehitaman. Oke, sekarang boleh Bapak bisa duduk dengan tegak Pak. Oke, dada pasien tampak simetris,
Kemudian tidak ada pembesaran pada payudara, tampak simetris juga. Tidak ada striae, tidak ada pigmentasi dan pengeluaran. Oke, Pak, boleh Bapak tiduran lagi, Pak. Pada bagian perut pasien tampak flat atau datar, tidak buncit, tidak ada massa juga. Oke, apakah boleh bajunya dipakai lagi sih? Oke Bapak, apakah Bapak sekarang sedang ada mengalami penyakit hemoroid atau penyakit wasir Pak? Contohnya adanya nyeri saat buang air besar? Tidak ya Pak? Oke. Oke. Coba saya tanya. Oke. Pada bagian kulit pasien tidak adanya hiperpigmentasi pada jari dan siku, tidak ada vitiligo, tidak ada cyanosis, tidak ada jaundice. Kemudian pada bagian kaki, permisi Pak, saya cek bagian kakinya. Tidak ada pengecilan ataupun kelemahan pada otot proksinal. Sekarang Bapak boleh duduk lagi Pak. Saya akan mendengarkan bunyi fluid pada leher Bapak. Bisa Pak. Baik, tidak terdengar adanya bunyi fluid di bagian leher pasien. Oke, sekarang Bapak boleh tiduran lagi. Tidak terdengar bunyi fluid juga. Pak, boleh duduk lagi Pak. Oke, baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian leher Bapak ya. Permisi Pak. Pak, boleh lihat ke samping Pak, ke samping. Oke, samping Pak. Oke, tidak ada penebalan atau tidak ada massa, tidak ada pembesaran pembengkakan di bagian kelenjar tiroid pasien. Oke. Boleh tidur lagi. Sekarang mempalpasi bagian hati dan ginjal pasien. Baik Pak, saya akan melakukan memeriksa bagian hati Bapak. Nanti saya diinstruksikan untuk menarik nafas. Boleh tarik nafas Pak. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Oke.
ya tidak teraba pembengkakan di bagian hati Bapak. Bisa tarik napas lagi Pak. Buang. Oke, tidak teraba juga adanya pembengkakan. Oke, Nah, baik saya akan Pak, saya melihat penutupan di bagian dada Bapak yang untuk mengukur ukuran hati Bapak. Terlihat rambutnya merata, tidak terdapat lesi ataupun inflamasi ataupun gatal-gatal. Saya melihat di bagian gland penis pasien sudah disunat. Ketika belum disunat, maka kulit prekusiumnya akan ditarik ke bawah. Nah, ketika ditarik, jika kulitnya tidak mudah kembali ke keadaan semula, berarti itu namanya parapimosis. Tetapi kalau kondisi kulit prekusiumnya untuk ukuran hati Bapak 6 cm kembali, Pak itu normal. dengan udah kembali ke posisi semula, Kemudian akan itu pemeriksaan namanya pada fimosis, dan bagian itu testis normal pasien. ya Pak. Selanjutnya saya akan melihat di meatus uretra Bapak. Apakah ada nyeri Pak? Saya akan memberikan Tidak ada. sedikit penekanan ya Pak. Pada bagian testis pasien tampak simetris dan tidak teraba adanya pembengkakan Apakah atau Bapak nodul. merasakan nyeri? Oke, Tidak ya Pak. Baik, sekarang saya akan memberikan Pak. penekanan di area skrotum. Saya sekarang dulu ya Pak. Tidak terdapat massa ataupun benjolan. Kemudian saya akan mempalpasi. Bapak, saya sudah selesai memeriksa Bapak. Nanti hasilnya saya akan infokan kepada dokter. Dan tadi hasil pemeriksaannya juga rata-rata normal semua ya Pak. Oke, baik Bapak. Apakah ada keluhan Pak selama dan setelah saya melakukan pemeriksaan? Tidak. Apa ada keluhan lain Pak? Tidak. Oke, tidak ada Pak. Baik Bapak, karena saya sudah selesai memeriksa Bapak, nanti 30 menit ke depan saya akan kembali lagi untuk memberikan obat kepada Bapak. Namun jika Bapak memerlukan bantuan sebelum waktu tersebut, Bapak bisa menekan tombol bel yang ada di sebelah Bapak. Nanti saya atau perawat lain akan datang untuk membantu Bapak. Apakah Bapak bisa memahaminya? Oke, baik Bapak, saya permisi dulu ya Pak.